Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel Ayo Nyablon ya. Nah, teman-teman, untuk kali ini kita mau eh, bereksperimen ya, menjawab pertanyaan dari teman-teman, persoalan apakah obat afdruk yang sudah lama, apalagi yang sudah dicampur, baru tersimpan di kulkas dan digunakan masih tahan ya. Eh, Kalau saya, nantilah kita jawab di sini teman-teman. Karena ini saya pakai Ulano. Ini Ulano 122 teman-teman ya. Ini sudah sebulan saya simpan di kulkas. Ah, Harusnya sih sudah dicampur juga dengan apa namanya? Apa mana-mana resistennya juga sudah dicampur, dengan sensitizernya juga sudah dicampur. Ini sudah lama dan sudah tidak kental ya, mencair sudah. Nah, ini yang akan kita gunakan, kita tes apakah masih bisa digunakan, masih layak untuk 1000-2000 cup. Nah, nanti kita lihat teman-temannya bagaimana prosesnya. Untuk proses afdrukannya sama, cuman yang agak diubah yaitu lama penyinarannya. Biasanya saya sinari 4 menit dengan meja afdruk seperti ini, 4 lampu, 5 lampu yang 9 watt. Nah, sekarang saya akan tambahkan menjadi 7 menit dengan menggunakan ini. Apakah bisa lebih apa namanya, lebih tahan, masih bisa digunakan. Nah, nanti kita lihat teman-teman ya bagaimana prosesnya. Jadi kita akan jawab apakah masih bisa. Karena saya sering pakai sebenarnya. Nanti habis betul baru saya beli lagi. Walaupun sudah tinggal 1 bulan atau 2 bulan masih bisa terpakai teman-teman. Dan hasilnya masih bagus insya Allah. Nanti kita lihat teman-teman ya. Nah, mari kita mulai. Nah, teman-teman, kita siapkan obat afdruk ya. Ini sudah lama teman-teman ya. Ini sudah saya campur dengan sensitizernya. Sudah mencair, saya simpan di kulkas hampir sebulan. Nah, ini ya. Saya pakai Ulano 122. Boleh juga menggunakan Ulano 133 ya, teman-teman. Kemudian ini ada kartu bekas ya. Ini kartu ATM yang tidak digunakan. Bisa kartu. Nah, sedangkan yang ini adalah screennya teman-temannya. Saya pakai yang kuning dengan ukuran T165 teman-temannya. Nah, ini memang khusus untuk screen cup. Nah, saya pakai yang besi supaya kiri kanan sisinya sudah siku, jadi bisa digunakan untuk dua desain. Kemudian kita siapkan M4. Nah, fungsinya M4 nanti untuk membersihkan dulu teman-temannya sisa-sisa tinta pada saat proses pencucian atau pengkristalan. Jadi kita hapus dulu dengan menggunakan lap ini teman-teman. Nah, prosesnya kita siapkan dulu, kita buka obatnya, kemudian pakai kayu atau triplex. Nah, kita aduk-aduk. Nah, saat diaduk-aduk ini teman-teman, usahakan supaya tidak ada apa ya, debu yang masuk ke sini teman-teman. Nah, ini prosesnya encer sekali teman-temannya, sangat encer. Nah, bisa teman-teman lihat itu prosesnya sangat encer karena memang sudah lama, sudah hampir sebulan di kulkas. Nah, tapi belum habis, jadi saya coba gunakan menjawab pertanyaan teman-teman juga. Nah, kita bersihkan dulu teman-temannya perlahan pakai tangan saja screennya, bolak-balik. Nah, apabila sudah dirasa bersih, terasa halus, nah, kita tempelkan obat afdruknya teman-temannya. Secukupnya saja teman-teman, barangkali masih ada lebih bisa kita pakai nanti. Mengirit ya teman-teman ya, karena memang bahan sekarang dan alat-alat sudah mahal, jadi kita irit. Nah, kemudian kartu bekas tadi kita pakai untuk meratakan screennya, mengatakan obat afdruk di screen. Perlahan-lahan saja teman-teman, timbal balik ya, kita afdruk seperti itu. Nah, kenapa saya selalu bolak-balik seperti itu teman-teman, karena ini screennya sangat, pori-porinya kecil, T165 teman-temannya, jadi pori-porinya kecil sekali. Jadi kita butuh apa ya, dibolak-balik seperti itu biar tintanya meresap ke sisi sebelahnya teman-teman. Nah, untuk lebihnya kita kembalikan saja ke tempatnya obat afdruk tersebut ya, sisa-sisa seperti itu teman-teman. Nah, apabila sudah rata kita kembalikan lagi.
lakukan perlahan saja teman-teman, biar hasilnya rata. Nah, usahakan setipis mungkin dan hasilnya rata teman-teman ya. Saya bolak-balik seperti itu supaya bisa tembus ke belakang teman-teman dengan sedikit tekanan. Nah, kita mulai lagi untuk sisi di belakangnya ya, atau bagian atasnya. Pakai saja secukupnya teman-teman. Nah, sangat encer sekali untuk obat afdruknya karena memang sudah lama, sudah dicampur juga sintinizer. Nah, kita ratakan lagi seperti pada proses di awal teman-teman. Pertama afdruk, depan belakang sama saja, kita ratakan saja perlahan. Nah, seperti itu teman-teman. Olesi semua sisi, utamakan yang sisi paling sampingnya ya teman-teman, karena di samping itu kan dekat dengan posisi desainnya. Kenapa seperti itu? Supaya dapat meminimalisir tinta nantinya teman-teman. Barangkali di situ ada bocor, bisa tertutupi. Nah, seperti itu. Ratakan saya teman-teman. Nah, kita bolak lagi bagian bawahnya atau bagian depannya seperti itu. Nah, ratakan teman-teman ya, perlahan dengan sedikit tekanan teman-teman. Kita bolak lagi. Nah, balik lagi dengan sedikit tekanan teman-teman di seperti itu. Nah, perlahan saja, jangan diburu-buru teman-temannya, supaya hasilnya tidak bergelombang seperti itu. Nah, ini untuk hasil terakhir teman-temannya. Saya kalau buat afdrukan seperti ini, pasti di bagian bawah atau bagian depannya saya oles paling terakhir. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi hasilnya seperti itu ya. Nah, apabila sudah selesai, kita keringkan teman-teman menggunakan kipas angin ya. Saya pakai kipas angin. Nah, saya keringkan selama 25 menit. Seperti itu teman-teman ya. Ini proses pengeringannya di samping, jadi saya tidak perlihatkan teman-teman, tapi pengeringannya sama saja. Cukup dihadapkan dengan kipas angin, nyalakan dan tunggu sampai 25 menit ya teman-teman, biar sampai kering sempurna. Nah, baru kita mulai proses penyinarannya teman-teman. Nah, kita lihat ya. Ini tadi ya teman-teman. Nah, pakai kipas angin kecil saja biasa. Selama 25 menit. Seperti itu. Nah, teman-teman, ini proses setelah kering tadi ya skirnya, ini adalah proses penyinaran teman-teman. Saya potong untuk pemasangan skirnya karena semua mungkin sudah tahu saya menggunakan minyak untuk menempel desain tersebut ya. Desain itu pada sisinya, dua sisi teman-teman, karena dua sisi ini berbeda quotesnya atau kata-katanya, jadi saya pakai dua sisi screen. Nah, seperti itu penyinarannya ini teman-teman, kita gunakan selama 7 menit ya teman-teman, dengan meja afdruk rakitan sendiri 5 lampu 9 watt LED ya teman-teman. Nah, biar irit listrik seperti itu ya, selama 7 menit teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman, setelah 7 menit penyinaran, nah seperti itu, kita siram ya teman-teman, artinya kita bersihkan. Nah, ini supaya hasil desainnya muncul ya teman-teman. Kita bersihkan dengan air yang mengalir ya, bukan yang tinggal di baskom. Kita pakai air yang mengalir teman-teman, gunanya agar sisa obat sensitizernya bisa bersih semua ya, karena itu yang menyebabkan pengkristalan. Jadi biasanya pada desain tintanya susah untuk tembus teman-teman. Kita bersihkan saya seperti itu dulu sampai desainnya terlihat atau bocor sendiri teman-teman sebelum disemprot. Baru kita bersihkan sisi-sisinya seperti itu. Nah, agar terlihat sedikit rapi teman-teman. Dan biasanya juga di sisi-sisi begitu sisa-sisanya banyak banyak obat yang belum kering atau sanitizer yang belum kering sempurna. Jadi kita bersihkan saja, meminimalisir terjadinya proses pengkristalan di hasil afdrukannya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, apabila selesai, kita bersihkan lagi dengan air yang mengalir ya.
tidak perlu disemprot keras teman-teman ya. Seperti itu saja sudah sudah tembus desainnya teman-teman, seperti itu. Nah, bersihkan saya seperti itu tembus. Apabila sudah tembus seperti itu, kita semprot ya teman-teman. Kita semprot biasa saja pakai semprotan burung teman-teman, dengan setelan yang halus, jangan yang kasar teman-temannya, karena meminimalisir juga agar desainnya tidak pecah-pecah atau tidak rusak teman-teman. Nah, semprot seperti itu saya teman-teman, yang halus. Nah, sampai terlihat rapi atau sisa-sisa afdrukan di desain bersih teman-teman ya, seperti itu. Artinya afdrukannya rapi, sudah bisa tembus, diperkirakan sudah tembus, baru bisa. Nah, setelah selesai teman-teman, kita siram lagi dengan air yang mengalir ya. Ingat teman-teman, pakai air yang mengalir, jangan yang mengendap atau yang di baskom seperti itu, karena sering terjadi pengkristalan seperti itu teman-teman. Pakai air mengalir ya, seperti itu saja teman-teman prosesnya. Nah, jangan ditekan ya, atau jangan dikasih airnya tekanan, biar tidak merusak afdrukan teman-teman. Nah, begitu saya prosesnya. Nah, sudah tembus, hasilnya sudah bagus. Nah, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, ini hasil dari afdrukan yang kita gunakan tadi, yang afdruknya sudah lama, sudah tinggal sampai 1 bulan itu. Nah, ini hasilnya teman-teman ya, hasil sablonannya, hasil afdruknya tidak rontok dan tahan sampai 1500 cup. Nah, seperti ini teman-teman, ini yang kita buat tadi, tidak ada rontok ya teman-teman, jadi masih bagus.